Halo Sobat Peradaban, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Sebelum berlanjut kepada konten-konten utamanya, pertama-tama saya ingin membuat klarifikasi atau disclaimer terlebih dahulu, di mana materi-materi yang ada di channel ini kami anggap sebagai bagian dari sebuah kurikulum perkuliahan informal, yang tentunya akan berusaha menjauhkan diri dari segala anggapan yang bernuansa prasangka seperti tuduhan cocok logi, pseudosains, pseudohistori, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya, disebut sebagai apapun kami sendiri tidak keberatan dan akan bakakan saja mengingat persoalan. Itu sudah sejak lama kami alami dan rasakan. Tapi kami berkeras, karena kami memegang teguh prinsip dari pandangan Sir William Lawrence Bragg, yang menyatakan bahwa the important thing in science is not to discover as many facts as possible, but to discover new ways of looking at the facts. Hal yang penting dalam sains bukanlah menemukan fakta sebanyak-banyaknya, tetapi menemukan cara pandang baru terhadap fakta-fakta tersebut. Kalau Anda mengatakan bahwa ini sebuah argumen kosong atau jalan untuk ngeles yang bisa diabaikan begitu saja, maka Anda salah besar. Karena Lawrence Bragg adalah peraih Nobel termuda bidang fisika, yakni pada usia 25 tahun. Selain itu, ia adalah direktur laboratorium Cavendish, Cambridge. Ketika James D. Watson dan Francis Crick melaporkan penemuan struktur DNA di tahun ke-1953, J.D. Jelesia, bahwa yang menghambat kemajuan sains, atau yang lainnya, adalah cara pandang konservatif dan ortodoks. Apakah Sobat Peradaban mau diasosiasikan sebagai pribadi yang ketinggalan zaman? Atau, sudah sehebat apa Anda berani menolak pihak-pihak yang berbeda perspektif dengan keumuman yang berlaku? Kalau seorang peraih Nobel saja bahkan menyarankan untuk melakukan hal seperti itu, persoalan berikutnya yang harus disampaikan di forum perkuliahan kita adalah kajian peradaban yang dituturkan nanti sama sekali tidak berkaitan dengan konsep-konsep mitologi yang belum terbukti, seperti alien, Lemurian, Atlantean, ufologi atau keberadaan makhluk-makhluk raksasa yang memicu sensasi, tapi bahwa kemudian kajian ini ternyata bisa menjembatani dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen penguat bagi pengembangkan kajian-kajian tadi, atau mau ditarik ke lingkungan spiritual, mistis dan keyakinan tertentu. Kami sangat bersyukur untuk itu, karena dengan demikian secara tidak langsung kami telah ikut berkontribusi di sana. Selanjutnya, berkaitan dengan isu yang pertama tadi, kami benar-benar serius untuk menghindari arena spekulasi atau bermain di wilayah fiksi. Sehingga atas dasar hal tersebut, kami tidak berani memberi gambaran persis tentang beberapa wujud atau entitas tertentu. Demikian pula, dalam materi perkuliahan ini, teman-teman tidak akan menemukan adanya oknum atau entitas yang mewakili sebuah sosok, pemimpin, atau pemerintahan tertentu secara spesifik. Kami hanya bisa mendeskripsikan nilai-nilai kultural dan spiritual yang disandang oleh para leluhur bangsa, berdasarkan pembacaan terhadap tanda, simbol, kode atau petunjuk alam, yang tersembunyi di balik sebuah peristiwa dan objek-objek benda. Satu hal yang perlu disadari oleh Sobat Peradaban, ini sebagai contoh, deskripsi mengenai spesies-spesies manusia purba yang kita ketahui selama ini, tak lain merupakan rekonstruksi atau sketsa yang dibuat oleh para ahli yang belum tentu mewakili kebenaran absolut. Tapi toh mereka tidak disebut sebagai penganjur cocok logi. Oh ya, ada lagi persoalan yang wajib dipahami sepenuhnya oleh sobat sekalian. Kajian sejarah peradaban yang tidak didukung oleh keberadaan aksara atau prasasti semacam ini adalah sesuatu yang tidak mempunyai preseden keilmiahan sama sekali. Karena ketiadaan tulisan berarti melanggar kode sakral atau sacred codes dalam ilmu sejarah. Dengan kata lain, kuliah kita ini adalah sebuah kajian rintisan pertama di dunia tentang bagaimana merangkai sejarah peradaban suatu negara yang berada di sebuah fase dan era yang sangat sulit untuk dibayangkan dan juga dideteksi eksistensinya. Sebagai pengganti dari ketiadaan aksara tadi, kami memanfaatkan ilmu filsafat, terutama metafisika, lalu semiotika, dan penalaran yang berdasarkan hermeneutika. Alat-alat bantu yang selama ini kerap ditabukan serta diabaikan oleh ilmu sejarah dan arkeologi. Ini berarti ada semacam gagasan untuk menjadikan kajian peradaban ini sebagai the art of thinking atau seni berpikir. Meskipun nanti akan ada yang menduga bahwa kami membawa kajian ini ke arah the art of history yang akan melibatkan narasi fiksi dan non-fiksi saat mengungkap berbagai strategi penggabungan dan dramatisasi dalam detail kesejarahannya. Kekhawatiran tersebut mungkin ada benarnya, tapi tidak juga seperti yang Anda bayangkan. Terakhir, dalam kajian ini kami akan menyertakan pula partikel-partikel budaya untuk menjadi bagian penting dari partitur yang akan kami susun menjadi sebuah simfoni sejarah yang menggugah serta menjelaskan. Ya, mudah-mudahan saja bisa seperti itu. Satu hal yang kami minta untuk dimaklumi oleh sobat sekalian adalah kemampuan kami yang terbatas dalam penyajian secara visual seluruh penjelasan materi yang disampaikan. Karena selain sangat langka untuk mendapatkan seorang kreatif dalam hal art visual,
yang mampu menyelami konten peradaban ini, konsep compographic yang akan dimunculkannya pun tentu akan seimbang dengan pembebanan biayanya. Jadi untuk sementara, kita nikmati saja dulu wisata kesejarahan ini dengan kondisi yang ada. Sampai kelak ada donatur atau investor yang dengan sukarela mau berkontribusi untuk mendukung program pencerahan ini. Tapi mana ada investor yang mau sukarela ya? Baiklah sobat sekalian, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk bantu subscribe, share, dan komen ya. Terima kasih.